indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama menyanyikan yel-yel kita. Maka hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 3G Kids Grow Glow and Go. 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 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow bersinar seperti karakter Kristus. Dan Go pergi bersaksi bagi Kristus. Dan Kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih. Shalom adik-adik. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Baik adik-adik, mari lipat tangan kita dan tutup mata kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami sekarang anak-anak-Mu akan memulai ibadah online 3G Kids. Di dalam nama Yesus, kami minta Roh Kudus menuntun kami ibadah dari awal pertengahan hingga berakhirnya berjalan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Bersuka cita memuji Tuhan sebab kasih Yesus indah dan sungguh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke adik-adik sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
Kita masih terus memuji Tuhan dan kita mau menari bagi Tuhan. Ayo ada di sukacita menari bagi Tuhan. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Menari dan bersukacita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya, haleluya, bersoraklah. Haleluya, 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 bersoraklah. Haleluya. Wow, oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh ya, haleluya, bersoraklah. Haleluya, 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 bersoraklah. Haleluya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 haleluya. Kita akan memberikan persembahan dan Kak Acel akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan akan dikumpulkan di rumah dan orang tua akan membawanya ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Mari adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian
jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, haleluya. Mari adik-adik, kita lebih sungguh menyembah Tuhan. Kita mengangkat hati kita dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada bagi kita. Mari adik-adik, kita sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mulia. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Angel.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Angel di dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, luar biasa semuanya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya kita duduk dengan tenang. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami dapat fokus dan biarlah firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Kak Angel ingin mengingatkan kepada kita semua tentang pelajaran firman Tuhan minggu lalu. Adik-adik masih ingat pelajaran firman Tuhan minggu lalu? Nah adik-adik, Kak Angel mau mengingatkan kepada adik-adik pelajaran minggu lalu yang telah dibawakan oleh Kak Fasya tentang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Apakah adik-adik masih ingat? Wah, luar biasa, adik-adik masih ingat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya akan janji Tuhan. Dan kita juga harus belajar mengampuni sesama kita adik-adik. Seperti Yusuf, dia dapat mengampuni saudaranya, orang tuanya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Walaupun itu sakit adik-adik, tetapi kita harus belajar mengampuni. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita dan mengasihi kita. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Bapak Abraham. Kita akan belajar tentang panggilan Bapak Abraham. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama membaca dari Kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Adik-adik dapat membacanya di rumah dan Kak Angel akan bercerita ya. Nah adik-adik, dari kehidupan Bapak Abraham, dari bacaan yang telah kita baca, Bapak Abraham bersama dengan keluarga-keluarganya, mereka sedang menetap dalam suatu negeri, dalam suatu bangsa. Dan pada saat itu, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Tuhan berfirman bahwa, Bapak Abraham, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan engkau akan menjadi suatu bangsa yang besar, dan lewat kehidupanmu orang-orang di muka bumi akan diberkati. Nah adik-adik, kemudian setelah Tuhan berfirman kepada kehidupan Bapak Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, setelah Tuhan berfirman, Abraham pun percaya kepada firman Tuhan dan dia taat melakukan firman Tuhan. Dengan imannya Abraham, dia bersama dengan istrinya Sarah dan anak saudaranya Lot, mereka pun pergi adik-adik dari bangsa yang sedang ditempati oleh mereka. Walaupun mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi, tetapi dengan iman percaya kepada Tuhan, mereka pun berjalan dari negeri yang sedang ditempati mereka. Dan adik-adik tahu, di saat mereka berjalan, kemanapun tempat yang diinjak oleh mereka, Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham bahwa tempat yang diinjak oleh mereka akan menjadi milik keturunan mereka. Wah adik-adik, itu adalah janji yang sangat luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, ketika dia meninggalkan negeri yang sedang ditempatinya, adik-adik tahu tidak, Bapak Abraham, dia berumur 75 tahun adik-adik. Wah, Bapak Abraham sudah tua ya adik-adik, tetapi Bapak Abraham tetap percaya, tetap taat akan janji Tuhan di dalam kehidupan Bapak Abraham. Nah adik-adik, apa pelajaran firman Tuhan yang ingin Kak Angel sampaikan kepada adik-adik dari kisah Bapak Abraham? Adik-adik harus ingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus beriman dengan percaya dan taat kepada janji Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam hidup kita.
seperti Bapak Abraham adik-adik ketika Tuhan berfirman kepadanya bahwa dia harus pergi dari negeri yang sedang ditempatinya ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Nah adik-adik, di situ Bapak Abraham belum tahu kemana Bapak Abraham harus pergi. Tetapi dengan percaya kepada Tuhan, Bapak Abraham pun tetap melakukan firman Tuhan. Bapak Abraham pergi dari negeri yang ditempatinya. Dan adik-adik tahu, ketika Bapak Abraham taat, Bapak Abraham percaya akan firman Tuhan, kemanapun Bapak Abraham jalan, kemanapun tanah yang diinjak oleh Bapak Abraham, di situ Tuhan berfirman bahwa tanah itu akan menjadi milik keturunannya adik-adik. Nah adik-adik, seperti Bapak Abraham, di saat kita percaya kepada Tuhan, kita taat melakukan firman Tuhan, di situ Tuhan akan melakukan hal-hal besar di dalam hidup kita. Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam hidup kita adik-adik. Dan juga setelah Abraham pergi dari negeri yang ditempatinya, Tuhan pun mulai menggenapi janjinya di dalam hidup Bapak Abraham. Kita telah belajar dari kisah Yusuf minggu lalu. Adik-adik tahu bahwa Yusuf adalah salah satu dari keturunan Bapak Abraham. Dan lewat kehidupan Yusuf, orang-orang di negeri di sekitar Mesir, mereka pun diberkati. Di saat 7 tahun kelimpahan, Yusuf mempersiapkan segala sesuatu. Dia menyimpan setiap kelimpahan yang terjadi dalam 7 tahun kelimpahan. Dan di saat 7 tahun kelaparan pun, orang-orang diberkati dari apa yang dilakukan Yusuf adik-adik. Seperti Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa lewat kehidupan Abraham, lewat kehidupan keturunannya, orang-orang di muka bumi akan diberkati. Nah firman Tuhan pun digenapi di dalam hidup Bapak Abraham adik-adik. Nah adik-adik pun pasti bertanya, Kak Angel, apa itu iman? Aku belum tahu. Nah adik-adik, Kak Angel kasih tahu ya. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan dari masa kecil kita harus bisa beriman kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, walaupun kita belum bisa melihatnya, tetapi dengan iman, dengan kasih dari Tuhan, kita mampu beriman kepada Tuhan dan kita percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Nah adik-adik, dari masa kecil kita mungkin kita beriman untuk menjadi seorang dokter, untuk menjadi seorang pengusaha, untuk menjadi pilot. Apalagi adik-adik, semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, kita harus beriman kepada Tuhan, percaya dan taat melakukan setiap tanggung jawab kita. Dan hal tersebut akan terjadi di dalam hidup kita adik-adik. Di saat kita percaya, kita taat melakukan setiap tanggung jawab di dalam hidup kita. Nah adik-adik, pasti adik-adik bertanya, kenapa kita harus beriman kepada Tuhan? Adik-adik harus tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang sungguh besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, dan Dia Tuhan yang setia yang akan menggenapi janjinya di dalam hidup kita. Di saat kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang setia, Dia tahu masa depan kita, Dia maha kuasa, Dia akan mengatur setiap jalan hidup kita, dan Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam hidup kita adik-adik. Nah adik-adik jangan menyerah ya, adik-adik harus beriman, percaya, taat kepada janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan di saat kita percaya dan taat akan janji Tuhan di dalam hidup kita, Dia Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menggenapi janjinya di dalam hidup kita adik-adik. Nah adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan untuk minggu ini yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa karena iman Abraham taat,
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Di saat Abraham taat, di saat Abraham percaya, Tuhan menggenapi janjinya di dalam hidup Bapak Abraham. Adik-adik juga harus percaya dan taat ya kepada janji Tuhan. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari semuanya kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu belajar dari kehidupan Bapak Abraham Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu dari masa kecil kami menjadi anak-anak yang percaya, taat, dan mampu beriman kepadamu Tuhan. Biarlah setiap yang kami rencanakan, setiap yang kami inginkan dari masa kecil kami akan Engkau genapi Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ajarkan kami dari masa kecil kami mampu percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan taat melakukan setiap yang Engkau inginkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan minggu ke depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan. Setiap langkah adik-adik dilindungi oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan menyertai adik-adik semakin bertumbuh, mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik mulai dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Apa adik-adik? Apa Kalita? Kita harus beriman dengan percaya dan taat kepada janji Tuhan, dan Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh guru-guru ya. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap tinggal dalam rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Bye-bye. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus